Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini materinya akan disampaikan yaitu identifikasi informasi teks pidato persuasif. Untuk lebih lengkapnya tonton video berikut ini. Jangan lupa like dan subscribe. Anakku sekalian, dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, materi yang akan kusampaikan identifikasi informasi teks pidato persuasif. Dengan kompetensi dasarnya, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran kali ini, satu, menentukan jenis-jenis pidato, kedua, menjelaskan metode pidato, yang ketiga, menentukan tujuan pidato, yang keempat, menentukan langkah-langkah menemukan informasi pidato, yang kelima adalah menyimpulkan isi pidato. Untuk pengertian pidato persuasif itu apa? Pidato persuasif yang dimaksudkan adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Anakku sekalian, jenis-jenis pidato yang dimaksudkan, satu adalah sambutan, yang kedua adalah pidato pemerintahan, ketiga itu adalah pidato instansi, yang keempat itu adalah ceramah. Jadi kalau misalnya itu adalah kegiatan pernikahan atau misalnya hitan dan sebagainya, ada sambutan dari tuan rumah, itu adalah contoh sambutan. Yang kedua adalah pidato pemerintahan, misalnya Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, atau misalnya yang disampaikan oleh gubernur atau bupati, maka pidato yang disampaikan itu adalah pidato pemerintahan. Atau yang ketiga itu adalah pidato instansi, yang disampaikan di sini misalnya adalah dari dinas pendidikan, maka pidato yang disampaikan yang berkaitan dengan pendidikan, atau sebaliknya dari instansi dinas kesehatan, maka pidato yang disampaikan itu berkaitan dengan kesehatan. Untuk pidato yang nomor 4 adalah ceramah, yang dimaksudkan itu adalah biasanya yang disampaikan oleh seorang ustadz atau seorang dai dan lain sebagainya, itu biasanya berupa ceramah. Anakku sekalian, untuk metode pidato, yaitu ada yang disebut dengan manuskrip, pidato naskah, atau memoriter, pidato hafalan. Ada juga namanya impromptu, pidato dadakan. Yang terakhir itu adalah extemporan. Dengan penjelasannya bahwa nomor 1, metode pidato yang pertama manuskrip atau naskah. Yang dimaksudkan di sini adalah metode ini dilakukan dengan cara menyampaikan pidato dengan membacakan naskah pidato yang telah disiapkan. Artinya bahwa metode ini harus membuat naskah terlebih dahulu. Yang kedua adalah memoriter, hafalan. Yang dimaksudkan itu adalah metode ini dilakukan dengan cara menyampaikan pidato dengan menghafal teks yang sudah dipersiapkan. Jadi sudah dibuatkan naskahnya terlebih dahulu, nanti dari naskah tersebut dihafalkan. Kalau yang pertama yaitu tadi dibacakan, tapi kalau yang ini dihafalkan terlebih dahulu. Yang ketiga itu adalah impromptu, dadakan. Artinya bahwa metode ini dilakukan dengan cara menyampaikan pidato secara spontanitas atau tanpa persiapan terlebih dahulu. Yang terakhir, metode ekstemporan. Artinya bahwa
Metode ini dilakukan dengan cara menyampaikan atau menyiapkan poin-poin penting dari tema yang hendak disampaikan, sehingga tidak perlu membuat teks pidato secara utuh atau lengkap. Anak sekalian, informasi dalam pidato persuasif itu ada dua bagian nanti yang saya sampaikan, yaitu tujuan pidato persuasif. Yang kedua adalah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Tujuan pidato. Yang pertama itu adalah memberikan informasi kepada pendengar. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Yang ketiga adalah menghibur pendengar. Yang keempat itu adalah menggerakkan pendengar. Dengan rinciannya sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada pendengar. Yang dimaksudkan di sini adalah pidato informatif atau instruktif, yaitu pidato untuk menyampaikan informasi atau keterangan tertentu kepada pendengar. Jadi sifatnya adalah untuk memberitahukan atau mengabarkan. Reaksi yang diinginkan adalah pengertian dan pemahaman dari pendengar atas suatu informasi tersebut. Yang kedua adalah pidato untuk meyakinkan pendengar, yaitu disebut juga dengan argumentatif. Yang dimaksudkan adalah pidato yang digunakan untuk meyakinkan pendengar atau membaca dengan cara menyajikan argumen atau alasan. Ada nalarnya juga, logis atau dapat diterima oleh akal pikiran kita dan dapat dipertanggungjawabkan. Anak sekalian, untuk tujuan pidato yang lainnya, yang ketiga adalah pidato untuk menghibur atau juga disebut dengan pidato rekreatif. Yang dimaksudkan itu adalah pidato yang digunakan untuk menghibur pendengar yang ada pada saat itu. Pidato ini tidak bertujuan mempengaruhi khalayak atau tidak menyampaikan informasi berupa fakta, akan tetapi lebih bersifat entertainment. Jadi ada seorang artis yang datang di suatu tempat yang di situ ada musibah, maka ada pidato yang disampaikan oleh artis tersebut. Jadi tujuannya adalah untuk menghibur agar masyarakat di situ tidak trauma dengan peristiwa musibah tersebut. Anakku sekalian, yang nomor 4 adalah pidato untuk menggerakkan pendengar atau disebut juga dengan persuasif, yaitu pidato yang mengajak masyarakat untuk berbuat sesuatu yang berguna bagi kehidupan. Jadi pidato persuasif ini merupakan salah satu di antara cara menggerakkan masyarakat untuk berbuat lebih baik dan lebih kreatif. Adapun langkah-langkah dalam menemukan informasi pidato persuasif itu yang bagaimana? Nomor 1 itu adalah membaca atau mendengar pidato persuasif dengan seksama. Jadi nomor 1 membaca terlebih dahulu. Yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif tersebut, baik itu yang dibaca atau didengarkan. Yang ketiga, baru menyimpulkan pesan dari informasi yang penting dari pidato persuasif tersebut, baik itu yang dibaca maupun yang didengarkan. Bagaimana untuk yang simpulan isi pidato persuasif? Yaitu ada 2. Yang pertama adalah langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang kedua adalah aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif tersebut. Adapun langkah-langkah dalam menyimpulkan isi pidato persuasif: 1. Memusatkan perhatian. Yang kedua, menyiapkan alat tulis, baik itu buku, pensil, maupun bolpen. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif.
Yang keempat adalah mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi. Yang kelima itu adalah menyimpulkan isi pidato persuasif yang dibaca maupun didengarkan. Yang terakhir, menuliskan simpulan dari pidato persuasif ke dalam beberapa kalimat. Anakku sekalian, aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Nomor 1, simpulan itu harus memuat pokok isi pidato. Yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Sedangkan yang ketiga, simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan dari pidato tersebut. Saya kira itu dalam pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.